Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurani dari kelas 12 IPS 2. Sekarang saya sedang bersama rekan kerja kelompok saya. Di sini ada Nopatria Febrianti, Fiona Setiawati, dan Sipa Urahmah. Sekarang kami semua akan menuju ke tempat narasumber kami. Jangan lupa ikutin kami terus ya. Sekarang sudah bersama narasumber saya, yaitu Bapak Uci Wikara. Assalamualaikum Pak, mohon maaf ya silakan diganggu sebentar. Sehubungan ada materi yang harus saya gali, informasi tentang TVRI zaman Orba. Jadi apa sih Pak menurut Bapak perbedaan TVRI zaman Orba sama zaman sekarang tuh, terus pengembangan itu kayak gimana? ya, baik, makasih atas pertanyaannya. Kalau bicara tentang masalah TV, berarti ini sesuai dengan perkembangan zaman, yaitu dengan teknologi dan informasi yang berbeda-beda dan berubah. Nah, tentu TV sebagai sarana media informasi komunikasi, kalau dulu itu pertama adalah hanya ada satu channel, jadi belum ada TV swasta ya. Jadi hanya ada satu, namanya TVRI nasional, dan waktu itu siarannya adalah dimulai jam 5 sore. Jam 5 sore mulai siaran, dimulai dengan berita dulu. Terus semuanya berita aja siarannya. Nanti sampai malam itu jam 11 udah selesai. Jadi udah nggak ada lagi besok ya, seperti itu. Nah, jadi di zaman Orde Baru perkembangan TV itu hanya ada TV pemerintah, yaitu TVRI nasional, belum ada TV swasta. Dan siarannya lebih dominan adalah tentang bidang-bidang kepemerintahan dan berita-berita berkaitan dengan negara kita. Nah, tentang penggunaan TVRI sebagai sarana hiburan juga ada. Jadi ada hiburan-hiburan, ada nyanyi juga, ada berkaitan dengan drama juga ada ya. Ada siaran anak-anak, film kartun juga ada tuh, memang Scooby-Doo dulu tuh masih ingat itu ya. Tapi seminggu sekali. Dan siaran-siaran langsung dulu itu ada, itu kalau siaran tinju Muhammad Ali itu suka ada siaran tinju langsung, ramai itu. Biasanya yang punya TV satu rumah itu satu desa kumpul di situ semua anak-anak itu, penduduknya, tetangganya. Jadi TV juga belum semua orang punya gitu, hanya orang-orang yang kaya lah yang punya uang bisa beli TV, karena termasuk barang mahal juga. Masih jarang, masih hitam putih lagi TV-nya, belum berwarna. Jadi TV masih jarang, kemudian hitam putih, harganya masih mahal, sehingga yang beli juga hanya orang-orang tertentu. Yang tidak punya ya ikut itu, ikut nebeng lah, ikut lihat bersama-sama. Kemudian kalau ada siaran langsung tinju dengan bulu tangkis, itu All England tuh rame, biasanya kita ikut bareng-bareng, nonton bareng-bareng. Nah, seiring dengan perkembangan zaman, tentu sejak tahun 1980-an mulai ada TV swasta, yaitu TV RCTI itu, ada RCTI, kemudian SCTV, baru bermunculan TV-TV swasta yang lain. Bahkan dengan adanya TVRI swasta ini siarannya sampai 24 jam. Jadi akhirnya adalah selama 24 jam itu ya kita ini bisa melihat siaran-siaran televisi dengan beraneka ragam acara-acaranya ya. Nah, jadi kalau ditanya perbedaannya ya jelas berbeda. Zaman dulu dengan sekarang, bagaimana TV itu, televisi itu jelas berubah. Bahkan dulu itu yang punya TV itu harus bayar pajak per bulan. Dulu masih ingat bayarnya Rp2.000 per bulan. Nah, kemudian karena adanya TVRI swasta, maka sekarang sudah nggak pada bayar lagi. Karena sekarang sudah bayarnya oleh iklan, istilahnya dibayar oleh iklan, sehingga sekarang tiap rumah punya televisi, ada yang 2, ada yang 3, ada yang 1 minimal. Nah, ini berarti bahwa perkembangannya jelas jauh berbeda ya. Kalau dulu itu hanya ada satu TVRI nasional yang siarannya terbatas dan siarannya lebih dominan ya berita-berita tentang negara kita di era zaman presidennya Pak Soeharto gitu, di Orde Baru itu. Barangkali itu kalau ditanya perbedaannya. Silakan yang lain pertanyaannya. Dampak dari adanya TVRI zaman dulu sama zaman sekarang itu seperti apa? Kalau pengaruhnya jelas berbeda.
Dulu itu kan TV itu hanya ada satu, TVRI. Nah, pengaruhnya terhadap masyarakat ya waktu itu hanya melihat itu ya jarang-jarang melihat bagaimana TV itu beritanya apa. Jadi lebih dominan informasinya dengan acara berita-berita kenegaraan, berita bagaimana presiden, berita bagaimana menteri-menteri, berita bagaimana pembangunan itu ya. Sehingga kalau ada hiburan, paling hiburannya itu lagu-lagu biasa, kemudian ada film biasanya itu malam jam 10 sampai jam 11. Nah, dampaknya pengaruhnya seperti itu. Nah, kalau toh pengaruhnya zaman sekarang, ya sekarang ini kan dengan TVRI sampai 24 jam, televisinya banyak, ya sehingga masyarakat bisa melihat dan bisa memilih siaran. Yang suka berita ya lihat televisi yang siarannya lebih banyak berita. Kalau misalnya yang suka pada hiburan, lagu-lagu, sinetron, ya mungkin pilihannya pada televisi yang ada sinetron, ada lagu-lagu hiburan. Nah, jadi dampaknya bagi masyarakat, kalau dulu itu masyarakat tidak bisa memilih, hanya ada satu siaran. Kalau sekarang kan dampak pengaruh masyarakat tinggal milih maunya apa. Yang suka sinetron, nyetelnya sinetron terus. Yang sukanya berita ya televisi yang siarannya banyak berita terus. Jadi dampaknya ke sana. Jadi masyarakat bisa memilih sukanya acara apa, senangnya pilihan acara apa, ya tinggal pilih siaran televisi yang mana. Barangkali itu pengaruhnya. Kalau dulu nggak bisa, kita nggak bisa milih-milih. Yang suka mau hiburan televisi yang mana, nggak ada pilihan, hanya ada satu TV, itu TVRI nasional. Siarannya pun kan mulai jam 5 sampai jam 11 udah selesai. Siang hari, malam hari udah nggak ada. Barangkali itu pengaruhnya terbatas. Barangkali itu kalau kita bicara pengaruh. Mungkin cukup sekian Pak informasinya. Terima Ya, kasih baik. atas waktunya dan informasinya. Ya, makasih sama-sama, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, silakan. Itulah guys hasil wawancara kami yang bertepatan di saung di tengah sawah dengan suasana yang rindang dan Ya, betul. sejuk sekali. Oke guys, jangan lupa di like dan subscribe karena subscribe gratis. Ya, terima kasih. Dah. Dah. Tos. Terus pior